Ya, hari ini tanggal 27 ya, teman-teman. Masih di hari Sabtu, di hari libur. Kita akan membahas emiten asli ya, saham gocapan yang sekarang sudah di up ke 51. Tapi sebelumnya ini rekaman saya, jadi tidak ada maksud untuk mengajak menjual ataupun membeli, karena membeli saham gocapan sangat mudah tetapi menjualnya sangat sulit. Terbukti di saham asli udah berapa bulan ya hampir 6-7 bulan ya, 6 bulan ya, hampir 6 bulan ke 7 bulan ke 8 bulan dari Januari. Kita lihat di LK nya sih belum keluar ya, untuk untuk di broker saya belum keluar. Saya periksa juga untuk di IDX nya juga belum keluar ya, baru keluar kuartal 1 doang, kuartal 2 nya belum keluar ya, jadi LK nya belum keluar ya. Baik, kita langsung aja ke lukisan market maker ya, karena disinilah terlihat jelas ya. Baik, kita tanggalin dulu tanggal 27. Kita tanggalin 27 biar kita enak ngebahasnya. Teman-teman, kemarin mungkin tanggal 26 ya, memang terlihat jelas ya di sini ya. Terlihat jelas sini transaksinya 2,5 miliar ya. 493, emang tahanan di sini kan sekitar 300-an ya. Kemarin nyisa 3.000 di sini nih, pas terakhir itu ya, nyisa 3.000 di sini di 50, sekarang malahan dibanding ke 50 lagi ya di sini ya. Menjadi masalah sih, yang penting udah di up ya dan di close di 51. Oh, ini di 2.900 nih ya, harga keseimbangannya ya. Kemarin tuh waktu saya lihat itu tinggal 3.000 berapa gitu ya. Tapi nanti dilihat lagi pas pembukaan besok ya. Transaksinya lumayan besar, dan di sini terlihat jelas si bandar lokal akumulasi ya, semenjak dia lurus ya, diakumulasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 bulan ya, mau ke 6 bulan nih. Dari Januari dia Februari, Januari IPO, Februari gocap ya. Banyak lika-likunya, mau diangkat di sini nggak jadi nih. Tanggal 25 April dengan spek lumayan tapi diangkat. Tapi sebenarnya teman-teman ada yang keluar di sini, area sini ada keluar ya. Karena di sini terlihat jelas yang keluar itu adalah poren ya. Poren itu bisa keluar, ketika ngangkat satu itu poren itu bisa keluar dengan cepat ya. Nah, ini meninggalkan bandar lokal yang masih ada di dalam, dan dia berusaha nambah. Dia tidak menjual ya teman-teman, bandar lokal tidak menjual nih. Dia cenderung lurus, cenderung membiarkan ya. Ini terlihat jelas tinggi banget ya. Ini juga sama tinggi banget. Kita lihat tuan, tinggi banget kan. Lumayan lah gitu ya. Volume juga ada ya, volume juga 2 hari ini ada semenjak ada spek. Ini spek tinggi banget, spek tapi tidak lebih tinggi daripada hari tanggal 1 Juli. Terus tanggal 25 Juli dia melakukan spek lagi. Nah, jadi dari mulai sini nih 19 Juli itu menyepek terus kan, artinya ini Smart Mali udah ada yang mau, cuma kecil-kecil gitu ya. Terakhir kemarin agak besar tanggal 25 Juli, dan dibahas juga ya. Dibahas juga yang digabungin itu tuh ada spek. Itu informasi dari teman-teman ya. Sekarang pas udah spek keluar ternyata diangkat ke 51 dengan transaksi lumayan 2,5 miliar. Kita buka broker Sameri, karena broker Sameri lah yang menentukan siapa beli yang siapa keluar. Bagi teman-teman yang sudah tidak percaya dengan emiten ini, udah pada keluar. Menyisakan mungkin teman-teman kita yang masih optimis akan kebangkitan dari saham asli ini. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa ya. Kalau yang optimis, kenapa optimis? Karena semenjak dia jatuh di 50 itu tidak pernah diangkat lagi ya. Nih, ini jatuh ke 50 nggak pernah diangkat lagi. Andaikan dia diangkat ya sebentar turun lagi, nah itu biasanya suka sama juga, agak lama juga gitu. Ataupun dia cenderung diangkat lagi ya, kayak BSBK, atau BSBK kan lama juga kan di 50-nya, cuman dia ada pengangkatan gitu kan, dan usahanya juga hampir sama gitu ya, properti. Ini sebenarnya waktu kejadian tanggal berapa nih,
udah ngasih tahu ya mau ke 51 ya. Cuman mungkin ya karena ini candle apa namanya, candle bullish, sebenarnya candle bullish ya. Harusnya kan dia kalau menurut berdasarkan candle harusnya ke atas dulu ya, baru ke bawah. Cuman karena ini IPO, saham IPO ya candle bullish seperti yang tidak berlaku. Jadi yang diberlakukan hanya yang bawahnya aja. Dan terbukti sama saham ISEA, terus sama saham yang saya kemarin bahas terakhir tuh apa ya? Bless apa? Bukan Bless, satu lagi apa? LABS sama ada candle bullish, cuman dia dibawa ke bawah. Jadi kalau saham IPO benar, kata orang-orang juga benar, dan terbukti juga saham IPO itu jangan mengandalkan technical analysis, karena technical analysis itu sudah tidak berguna untuk saham IPO, hanya mengandalkan broker aja gitu kan. Cuma di sini sebenarnya ya dia ngebuang cuma sekali doang di sini nih, ngebuang sekali doang yang besarnya itu. Kesini yang mungut, kebanyakan mungutnya. Cuman kenapa 50? Coba kenapa 50? Ya karena pingin aja 50 udah gitu aja ya. Nggak usah cari alasan yang lain, karena pingin aja. Baik, kita lihat dari bulan Januari semenjak IPO-nya tanggal 5. Tanggal 5 9 juta dari 12 juta, berarti udah anggap aja ini udah keluar semua ya, menyisakan 3 juta aja kan berarti kan. Yang nerima adalah spesialis bawahan ya. Terus teman-teman kita juga masih banyak yang nyangkut, cuman gak terlalu besar nih, cuma 562, 521 lot jumlah lotnya ya. Jadi sebenarnya ini banyak yang average juga, banyak yang average mungkin ya. Jadi ada keseimbangan di sini ya teman-teman kita itu. Nggak sampai ke di 100 gitu kan. Kita aja retail lagi yang menjadi korban. Nah, tapi di sini spesialis gocapannya udah masuk ya. Terus di sini juga dibantu dengan ada broker Sameri, istilahnya yang mengambil juga, di si AZ ngambil ya. Di harga 50 kemarin itu waktu ngambil itu sekitar 5 di harga 50 ya. Ada transaksi di nego gitu kan. Kita lihat di tunai. Itu nggak ada sedikit ya, reguler ya. Sekarang itu yang megang banyak barang itu si CP sebenarnya 1,3, si IU 1,4, dan lain-lain adalah si XL, si XC teman-teman kita, sama MG ada juga masih ada di dalam. Di sini juga terlihat jelas ya, di sini tidak ngambil terlalu banyak sebenarnya itu ya, tidak ngebuang nih, cenderung ngambil sebenarnya. Cuman yang keluar itu adalah poren udah keluar ya, poren udah keluar, udah tinggal sedikit lagi mungkin ya poren itu keluar. Dan spek itu ternyata berfungsi di saham gocapan ya. Jadi kalau ada spek-spek seperti ini, pertanda bahagialah si emiten ini mau diangkat entah 1 bulan atau 2 bulan ya, sampai nunggu 1 bulan kan, 1 bulan ya, dari mulai sini nih spek 1 ke sini kecil ke sekarang besar diangkat ke 51. Makanya kalau yang nyangkut pasti udah pada keluar ya kemarin itu ya. Cuman kalau yang masih bertahan berarti masih percaya dengan emiten ini. Baik, kita lihat siapa yang ngambil. YB ya, betul, kalau YB emang spesialis untuk apa namanya ya, bandar lah ya, bandar. YB YJ itu kadang-kadang satu tim ya. CP gua ngambil ya. KI, ini si KI ini beberapa hari ini broker KI jadi underdog mulu nih ya. Beberapa saham yang kita bahas kebanyakan KI ya. Kalau yang di papan model bebek itu kan ada di Goto tuh ya, ada LG, ada MG, ini semuanya akun bandar semua ini ya, akun yang suka dipakai bandar lah istilahnya gitu ya. YB terlihat 153, ngambil 153, nggak terlalu buangannya nggak terlalu banyak ya YB ya. CP 126 kita lihat di net kan, CP ada pembuangan dikit juga, wajar lah ya, ada nahan pakai duit, ada nahan pakai barang. Cuman teman-teman kita kalau di net kan itu banyak yang udah pada cut loss ya, dan di komentar juga emang benar banyak saya cut loss katanya ya. Sebenarnya sih itu hak kalian untuk cut loss gitu ya. Cuman kalau lihat dari prospeknya YB ya, mudah-mudahan dengan adanya si YB, CP sama si MG ini kan broker yang suka pakai bandar ya. Cuman kadang-kadang gue nih teman-teman,
kadang-kadang ya ini kalau tidak ke atas gitu ya, kadang-kadang ini mereka hanya mancing aja. Besoknya nih yang jadi pertanyaan, besoknya nih retail mau pada ngambil enggak? Andai kan retail mau pada ngambil, khawatir mereka dijualan lagi, dijebloskan lagi biasanya kalau dia retail pada ngambil. Makanya saya pikir sih kalau retail, cuman kalau retail nggak bisa nggak bisa diarahkan gitu kan. Kalau istilahnya kalau market maker kan ada satu pimpinan gitu kan, angkat turun gitu kan. Kalau retail kan nggak bisa. Gimana saya aja, duit saya, barang saya gitu, mau ngambil mau enggak kayak terserah saya gitu kan. Nah, yang jadi kalau besok kepancing nih, mulai bangkit nih. Istilahnya XL kadang-kadang kalau yang scalping oke lah, kalau yang scalping gitu ya, XL scalping ya. Kenapa XL scalping? Karena kan hari ini beli harus keluar gitu kan. Mudah-mudahan dikasih harga bagus biar dihajar kanan terus kan. Mudah-mudahan si YP ini, broker YP hadir untuk memberikan perlawanan terhadap mereka. Ya mudah-mudahan ini si YP ada mulai si YP ini ya, yang mulai masuk si YP ini. Cuma dia beli 11.257, artinya dia banyak yang nyangkutnya ya, si YP itu. Jadi terdeteksi kok istilahnya YP itu nggak ada di sini YP ya. Cenderung ini broker-broker yang suka dipakai sama market maker ya, yang berani aja. Pemikirannya gini aja deh, contohnya saya beli 144.000 lot ya. Mungkin kalau mau dikoleksi ya bisa aja gitu ya. Cuman mereka ini harus jualan gitu aja. Kita lihat 2 hari nih. Kita lihat 2 hari tanggal 25, karena sampai tanggal 25 ya. Ya berarti baru ngambil hari ini CP. CP itu udah dia keluar nggak CP? Berarti CP mengambil lagi ya sedikit ya. Kalau 90 berarti 84, 6 ribuan ngambil ya. Sisa si KI, coba lihat si KI. Dia ngambil nggak KI 48, 58 nanti ngambil juga. Coba si LG 32 jadi 30, artinya ngambil juga ya. Jadi emang ada niat, sepertinya niat nih ya, niat untuk ngambil MG 11 tanggal 25 28 hari ini. Dia ngambil kemarin jualan, sekarang dia ngambil. Nah, niat nih. Ya, tanggal 25 si MG kan jualan. Ya, tanggal 25 jualan si MG loh. Oh, si MG jualan kan 17.000. IEJ jualan kan. Cuma KI masuk kan? Nih, KI masuk nih gitu kan. Terus CP udah mulai masuk nih, LG udah masuk nih gitu kan. Ternyata tanggal 26-nya si MG setelah jualan dia masuk, dan LG nambah muatan, KI nambah muatan, CP nambah muatan, YB nambah muatan. Mudah-mudahan dengan jumlah lot yang ada, yang tersedia sekarang itu bisa meng-up ya. Soalnya kita lihat di sini bid dan offernya 53 tahanan lumayan 2 digit. Lumayan jumbo gitu ya. Kalau di sini kan 23, 13, 26, 19. Emang tahanan sih kalau ini kan papan utama ya. Kadang-kadang tahanannya agak lumayan besar juga ya. 2 digitan gitu kan. Tapi di sini saya 61-nya masih plong ya. 58 plong, 59 juga plong, cuma 1 digit. Ya mudah-mudahan bisa ke arah 53 dulu ya. Kenapa 53? Ya bisa biar ngabisin dulu ya. 53 baru ke 55 kalau duitnya banyak. Berarti ini membutuhkan berapa tuh? Kalau mau ke 53 kan sampai ini aja ya, dia kemampuannya 409, 500 lah, kemampuan 500. Kalau kemampuannya 500 ya 500 slot ya kemampuannya. Ini bisa diambil jatahnya 500, bisa diambil 5 tik berarti ya. 13, 65. Apa aja nih 80. Ya. Mudah-mudahan bisa ke 5 tiknya. 5 tik lah lumayan, mudah-mudahan ya. Untuk mengaverage-nya bisa sampai ke segitulah, soalnya jatahnya cuma 493 lot nih. Jatah buat makannya gitu loh, istri buat makan. Buat makan itu jatahnya cuma segitunya. Kalau dia dihajar lagi sama bandarnya, atau bukan bandar sih. Ini antara bandar lokal sama Smart Money ya. Kalau foreign kan udah pergi ya. Dan
pergi juga nih Poland, lihat nih pergi ini dia. Nanti kita lihat ya. Si Poland lihat pergi, pasti pergi nih. Ada 4.000 tuh, 4.000. Pergi ya, sedikit dia. Cuma 21 lot, 1.000, cuma 1.000 ya. Masuk 21, keluar 1.000. 1.000 lot ya. Baru keluar dia, CC. Jadi fix ini yang mainin emang lokal ya. Nah, ini sebenarnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa jadi seperti teman-teman. 6 bulan kan 2 bulan lagi dia dan 2 bulan lagi itu si emiten boleh menjual barangnya. Ya, boleh menjual barangnya ke publik yang sisanya ya. Yang 80%-nya tuh bisa dibuang gitu sama si emiten ini buat ngambil duit. Mungkin ini dimanfaatkan sama bandar lokal biar tidak terlalu banyak barang di pasar dan saya juga harus jualan gitu ya. Mungkin di up sebelum 8 bulan si kuncian untuk emiten jualannya dibuka gitu kan. Ini kan dari 12 juta aja udah 9 juta. Coba kalau yang 80 juta lot lagi 80%-nya gitu ya. 80%-nya lagi dibuka gemboknya untuk jualan ya bisa-bisa banjir. Lebih banjir lagi ya di pasaran. Makanya kita lihat setelah 8 bulan apakah benar si emiten ini pemiliknya jualan, yang 80% itu jualan apa enggak. Secara garis besar sih sama si XA berhasil, si XA itu berhasil ngejual barangnya ya dari 12.500 ke 9 juta kan lumayan juga ngejualnya dia. Sukses sebenarnya dia ngejualnya, sukses ya. Cuman ya yang kasihan kan yang nyangkut sebenarnya, yang harga 180 gitu kan nyangkut. Tapi dengan adanya ya pemasukan YB, CP, KI, LG, MG, AZ, NI sama JB ya, terutama nih ada 3 broker ini nih. Ya, sampai ditambah plus sama MG udah mulai ngambil lagi. Ya mudah-mudahan si emiten ini diangkat ya minimal ke harga ke harga yang paling tingginya. Bukan paling tinggi, ganjalannya yang tinggi ya 53 aja lumayan ya. Ke 53 aja lumayan. Ya, kalau bertahap ya bisa ke 57 sampai 56 ya, mudah-mudahan. Di sini udah ngasih tanda. Nah, di sini rapih banget, tidak ngasih tanda apa-apa nih. Ya, udah ngasih tanda apa-apa nih, dia mau ke arah mana nih? Ya. Kosong banget. Di sini juga karena merah kok ini sejajar dengan kanal hijau. Di sini juga sama. Seperti yang tidak mau ngasih tanda apa-apa. Andai kan di sini ada aja dikit aja segini aja nih, 563 contohnya. Saya berani bilangnya kayak 63. Kalau ini udah nggak ada tahan di 61 aja, nggak ngasih tanda dia. Cuman ngasih tanda di 89, cuman pakai ini doang nih, pakai apa, gap doang. Ini pakai gap ya di 93-an ya. 99 antara 90-an lah ngasih gap nih. Bisa ke sana bisa aja tergantung market makernya. Makanya kalau market makernya mau gitu kan, sampai dulu itu sampai tahanan berapa? 2 juta ya, 2 juta lot ya. Sekarang kalau ketika mau di up mana 2 juta lotnya kan nggak ada. Artinya emang market maker yang masang gitu kan. Ini mudah-mudahan juga ini bisa dimakan lah ya. Ya bukan mereka itu kan temenan ya biar aja lah. Sekarang lawannya udah ada, yaitu Smart Money. Smart Money juga udah ngumpulin nih dari bulan Juni tanggal 19. Ya mudah-mudahan bisa ngejualnya lama, jangan sampai di up banting lagi ke bawah gitu. Minimal 2 atau 3 hari gitu kan, seminggu kalau bisa gitu dipermainkan gitu kan. Nanti sambil dilihatin teman-teman ya, broker-broker yang ini nih, broker-broker yang ini terutama yang 5 ini nih ya, atau enggak semuanya lah gitu ya, kita lihatin nih apakah dia mau ngambil lagi apa enggak ya. Saya pikir sih kalau ngambil lagi bagus ya. Ini si XA ini malah jualan, orang mah memperjuangkan untuk naik ke atas, si XA malah jualan, ada dasar emang gitu kan. Kalau retail cut loss ya nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau kita retail atas mungkin ya udah pada kapok gitu kan, beli di IPO gitu kan, ditengok 1 bulan lagi udah digocap. Kirain mau ngangkat padahal enggak gitu kan. Nah itulah resikonya beli saham IPO. Saya bilang makanya retail kalau yang baru masuk ke bursa jangan beli saham IPO. Udah mau dia naik ke atas awan, ke atas langit, biarin aja, lihatin aja gitu pergerakannya gitu kan. Dari nanti kalian sambil belajar tuh, kalau yang kalau yang pemula itu
oh ini underwaternya sih ini pergerakannya hari pertama begini, hari kedua begini, nanti di hari keberapa dia turun gitu kan. Terus di hari keberapa dia di up lagi. Terus pungutannya seperti apa nanti kalian akan mengerti dengan sendirinya gitu ya. Nanti kayak broker YB, oh YB ini ternyata suka dipakai sama bandar di emiten A, emiten B gitu kan. Kembali di sini kan si MG kemarin jualan sekarang udah mungut gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya kan media pembelajaran gitu kan. Jadi kalau saham IPO itu harus memperhatikan, apalagi saham gocapan ya, harus memperhatikan siapa yang ngambil dan siapa yang ngebuang. Kalau secara teknikal analisis nanti udah terbentuk laporannya 1 tahun gitu, udah terbentuk tuh teknikal analisisnya, lukisannya udah mulai terbentuk gitu. Kalau ini hanya mengandalkan siapa yang ngambil, saya juga hanya mengandalkan smart money ini aja nih. Maka smart money udah mulai masuk, terus sekarang kemarin itu tanggal 26-nya si bandar lokal nge-up gitu kan, artinya ada niatan untuk diangkat gitu kan. Nah, salah saya menanggalin 26 harus 26 di sini kan. Ya teman-teman, mudah-mudahan dengan pungutan yang banyak ini minimal dia kempesnya lama lah gitu ya, minimal kempesnya lama biar terlihat jelas di sana jualan. Karena kalau menurut data yang ada kan sebenarnya transaksinya hanya di 500 aja nih, 500, anggap aja 500 ya, 493.000, artinya di sini kalau 493 masih bisa lah gitu ya. Anggap aja 300 aja, 3 berarti kan 3 tik ya, kemampuan untuk 3 tik. Kemampuan dia untuk menahan di sini juga udah mulai teruji dengan menyumbangkan. Dengan mencoba menahan beberapa orang yang mau cut loss ternyata tidak dinolkan, artinya masih orang-orang retail atau teman-teman yang berusaha untuk menahan supaya tidak ngejual barang ini gitu kan. Sebenarnya untuk nguji ketahanan itu di sini nih. Coba 100 ribu lot. Kalau habis berarti masih banyak itu retail yang mau cut loss. Nanti coba lagi seperti itu ya. Mereka juga pasti coba nih. Oh ternyata segini kekuatannya gitu kan. Udah nggak bisa gitu kan, kalau ngangkat segini makanya dia jeblosin lagi. Padahal di sini udah terlihat jelas dia ngambil. Lihat nih, dia ngambil. Walaupun ada pembuangan tapi pembuangan sedikit kan. Dibanding pengambilannya lebih banyak daripada penjualannya. Artinya si teman-teman bandar lokal ini, bandar lokal ini dia mau ngambil, cuman di sini dihajar terus gitu. Akhirnya dia udah ganjal aja lah sekalian dulu. Nah, kita cari peluang lagi karena si smart money kan udah masuk nih. Ternyata dia nggak berani untuk dikeapin. Sekarang 50-nya diam, tapi menyisakan lot di bidnya cuman 2.900, artinya teman-teman masih ada yang mau cut loss. Andaikan ini masih tersisa sekitar 30.000, 20.000, dan mungkin ini udah retail udah masih percaya nunggu di harga jual atas gitu kan. Tapi kebanyakan teman-teman sih banyak yang percaya ya bahwa emiten ini mau di up ke atas. Cuman kalau dari kanal-kanal saya udah nggak bisa memastikan dia mau kemana. Cuma satu doang di sini nih, ada candle kosong di 88 di 9088. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Soalnya di sini nggak ada candle yang memastikan dia mau ke arah sini ya. Arah pucuk tinggi juga paling saya nggak, mudah-mudahan sih 61. Cuma di sini saya nggak ada candle merah nih. Andaikan ada candle merah aja dikit aja, 1 tik aja di atasnya, saya bisa bisa meyakinkan mau ke arah sini gitu. Ini tidak ada sama sekali. Jadi biarkan hukum kebebasan bandar di saham gocapan. Kita yang punya barangnya tinggal nunggu aja mau dijual berapa, di harga berapa. Apakah mau dijual di harga cut loss atau nanti dijual di harga modal, atau enggak nanti dijual di harga keberuntungan dan untung gitu kan. Jadi targetnya kalau udah begini saya udah nggak bisa, paling ya yang teratasnya ini doang nih, gap ini aja, ngandelin gap ini aja udah ya. 90, ada ikan bisa nembus 90 ya bisa aja ke harga 124 gitu. Ini kan pembukaan awal di sini gitu kan. Ya minimal ke harga itulah, ke harga ke harga IPO-nya ya 100 ya, 120 ya. Harga IPO 120. Jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan si broker-broker ini broker besar semua ya. Broker istilahnya broker bandar semua nih. Udah mulai mungut dan teman-teman kita udah mulai pada cut loss. Dan teman kita juga ada yang komentar, saya udah cut loss. Bagus. Kenapa bagus?
kalau punya pemikirannya saya harus punya, dikembangin lagi, walaupun rugi dikembangin lagi, bagus gitu kan. Ada yang mau nahan, keren nahan, bisa sabar gitu kan. Masa sih udah nunggu 6 bulan cuannya cuma 1% atau enggak 2% gitu kan. Kalau kalian yang percaya gitu kan. Kalau yang yakin, saya sebagai investor bagus juga. Kenapa? Karena yakin dengan kepemilikannya gitu, ataupun yakin dengan emiten ini mau dibawa ke atas gitu kan. Kalau di saham kan berdasarkan keyakinan aja. Kalau nggak yakin ya udah cut loss aja gitu kan, nggak usah mikir panjang-panjang. Kecuali yang investor emang tidak mungkin seorang investor itu ngitung, istilahnya beli harga IPO, nggak mungkin ya. Kalau investor retail ya pasti dia ngitung-ngitung dulu gitu untuk harga IPO ini, siapa pemiliknya, terus keuntungannya berapa, prediksi harga kedepannya berapa gitu kan. Kalau ini kan dari prediksi aja belum terlihat terbentuk, fundamentalnya belum terbentuk gitu kan. Minimal harus 1 tahun dia penuh, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 minimal harus ada terus gitu laporannya, baru bisa dibentuk untuk harga fundamentalnya atau harga wajarnya. Tapi kalau saham udah gocapan gini, dengan diangkat satu tik aja udah yang mau cut loss ya udah bisa gitu. Hitungannya seperti itu teman-teman. Jadi saham gocapan, saham IPO yang berkuasa hanya market maker. Mau teknikal mau fundamental biasanya diabaikan. Contoh saham Rapi, fundamentalnya baik tetap ada jebloskan ke FCA, karena harusnya kan kalau berfundamental baik seiringnya fundamental harusnya di up gitu ya. Ternyata saham Rapi di 50 kan lama dan akhirnya kena FCA. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan besok dengan masuknya broker-broker yang bagus ini, mudah-mudahan si Asrin di up ya. Untuk target, karena saya bilang ini udah nggak ada targetnya, karena ini udah hak prerogatif daripada market maker, ya kita tunggu market maker aja ya. Yang pasti informasi dari saya cuma satu. Yang pertama, bandar lokal udah masuk dan sangat bagus masuknya, sampai 2,2 ya, 2,5 miliar. Anggap aja market makernya 2 miliar aja, berarti mereka udah punya duit. Dan tahanan juga sudah tidak dimakan lagi dengan lot-lot yang jumbo. Mungkin di 52 nanti dicoba lagi diangkat ke 52, 51, 52, tahanan sebelah kirinya 51, sebelah kanannya 52, apakah pembuangannya akan semakin lebar atau tidak ya. Dan nanti teman-teman kita ingat, kalau yang udah nggak kuat di saham gocapan jangan beli lagi ya, nanti nyangkut lagi gitu kan. Banyak teman-teman kita harga gocap dibiarkan karena takut kelamaan, tetapi pas harganya di 80, 70 baru dibeli gitu. Padahal kalau udah saham gocapan udah tinggalin aja, cari emiten yang lain yang berlebih prospek gitu kan, dan tidak spekulasi belinya. Udah bisa dihitung pernya, udah bisa dihitung harga PBP-nya gitu kan, atau enggak sudah dihitung ROI-nya berapa. Ya seperti itu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengangkatan 2% ya ke 51 itu menjadi kabar baik. Emiten ini mau diangkat karena harusnya si emiten atau pemiliknya merasa kasihan kepada retail. Tapi karena ini memang harus segera diangkat agar si pemilik emiten tidak jualan gitu aja. Ini kalau jualan akan lebih banjir lagi di pasar ini aja. Untuk mendistribusikan 12 juta lot aja cuman butuh berapa hari aja ya. 1 bulan aja udah mendistribusikan 9 juta lot gitu. Apalagi kalau nanti si emitennya udah mulai bisa jualan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh. Agustus udah bisa mulai jualan ya, 8 bulan. Kalau ini tidak segera di-up mungkin ya teman-teman bandar mungkin waduh bahaya nih gitu kan. Dia bisa ngebuang barang nih gitu kan secara brutal. Contohnya gitu, misalkan dia mau ngejual kan, otomatis kan banjir di pasaran banyak lagi. Mudah atau yang kedua alasannya apa? Si pemilik emiten mau jualan di atas ya, karena harus cuan gitu aja. Jadi ada 2 kemungkinan gitu ya. Si bandar lokal ini ketakutan istilahnya nanti pas bulan Agustus itu dibuang sama pemilik emiten, atau si pemilik emiten udah memberikan sinyal silahkan diangkat, nanti saya akan jualan di harga yang lebih tinggi
pas bulan Agustus mungkin itu kan. Ya, kita akan lihat keseruan dari broker ini ya. MGAJ, KICP sama YB. Nanti di sana kita belajar apabila ada saham emiten yang dikelola, saham gocapan ya, yang dikelola sama broker-broker ini, mudah-mudahan bisa berakhir dengan positif dan happy ending ya. Happy endingnya apa? Yang mangkut cepat terjemput gitu aja. Oke, segitu ya teman-teman ya. Ciao ya.